Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan dari tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu Ahmad Fikri Afif Abdillah akan menjelaskan tentang pengertian tujuan pendidikan nasional dan perspektif Islam. Yang kedua, Kusmiati akan menjelaskan langkah-langkah mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, Rahmat Agus Darmawan akan menjelaskan contoh studi kasus tercapainya tujuan pendidikan. Pengertian tujuan pendidikan nasional dan perspektif Islam. Yang pertama, pengertian tujuan pendidikan nasional. Definisi tujuan menurut Syaibani yaitu tujuan pendidikan dalam konsep sederhana adalah perubahan yang diinginkan dan diusahakan oleh proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapai tujuan, baik pada tingkah laku individu dan pada kehidupan pribadi, atau pada kehidupan masyarakat dan pada alam sekitar tempat individu itu hidup, juga pada proses pendidikan sendiri sebagai suatu aktivitas asasi individu dan asasi dalam masyarakat. Indonesia telah mengatur tentang tujuan pendidikan nasional di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengertian tujuan pendidikan perspektif Islam. Para ahli pendidikan Islam merumuskan tujuan umum pendidikan Islam. Salah satunya Al-Abrosy. Al-Abrosy menyebutkan ada 5 tujuan umum pendidikan Islam, yaitu yang pertama, mengadakan pembentukan akhlak yang mulia. Yang kedua, persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi manfaat, atau yang lebih terkenal sekarang ini dengan nama tujuan-tujuan vokasional dan profesional. 4. Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan keinginan tahu, dan memungkinkan dia mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri. Dan yang terakhir, menyiapkan anak didik agar menjadi profesional, teknikal, dan pertukangan supaya dapat menguasai profesi tertentu dan keterampilan pekerjaan tertentu agar ia dapat mencari rezeki dalam hidup di samping memelihara segi rohani dan keagamaan. Langkah-langkah mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan atau pembelajaran merupakan perilaku hasil belajar yang diharapkan dimiliki para peserta didik setelah mereka menempuh proses pembelajaran. Terdapat 5 langkah dalam merumuskan tujuan pendidikan, yaitu: pertama, keterpaduan pengetahuan ekstraseptif dalam kaitannya dengan tujuan pendidikan hendaknya dibahas secara intensif di lembaga pendidikan guru dan program-program pengantaran guru. Kedua, penyajian pelajaran dan penulisan buku pelajaran hendaknya dijiwai oleh tujuan pendidik yang ditekankan pada permulaan pelajaran dan evaluasi akhir program pendidikan. Yang ketiga, arti pendidikan sebagai kekuatan dan pengaruh kekuatan hendaknya dihayati oleh pendidikan dan masyarakat luas. Keempat, manajemen lingkungan pendidik hendaknya memberi kemudahan bagi tumbuhnya suasana religius dan akademis. Kelima, keberhasilan pendidikan hendaknya menjadi kepedulian afektor, detektor, dan selektor, sehingga tanggung jawab masing-masing pihak hendaknya terkait dalam sistem pendidikan. Selanjutnya, contoh studi kasus tercapainya tujuan pendidikan. Yang pertama, studi kasus
terjadinya tradisi tawuran pelajar di depan Yogya Department Store, Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor. Yang kedua, studi kasus pembuangan bayi oleh seorang mahasiswi di kawasan Bandara Adi Sumarmo. Dari kedua contoh kasus tersebut, kami menganalisis sedemikian rupa bahwa kedua uraian di atas tidak menunjukkan tujuan pendidikan Islam yang belum tercapai karena seorang mahasiswi atau remaja tersebut tidak mengimplementasikan apa tujuan dari pendidikan Islam yang sesungguhnya, yaitu pendidikan yang ada harus mengembangkan potensi manusia dari segala aspek, tidak hanya dalam aspek materi, terutama kecerdasan sukses, tetapi juga sesuatu yang lebih penting dari kecerdasan murni, yaitu bagaimana proses pendidikan yang ada melatih manusia untuk menjadi manusia seutuhnya, yaitu manusia yang sempurna dan mulia. Islam meyakini pendidikan mempunyai fungsi yaitu untuk mentransformasikan perkembangan alam menjadi perkembangan yang terarah. Dalam pandangan masyarakat sekuler kapitalis, nilai hanyalah nilai material. Mereka tidak dapat melihat nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, dan moral sedikitpun kecuali mereka memiliki keuntungan materi. Di antara sekian banyaknya permasalahan di bidang pendidikan, maka perlu mengkaji kembali konsep-konsep pendidikan yang ada ketika mengembangkan potensi sumber daya manusia. Pendidikan bukan hanya sekedar proses transfer ilmu, karena tujuan peserta didik tidak hanya cerdas tetapi juga mencakup dimensi manusia yang lebih luas seperti sikap, watak, perilaku, dan keterampilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Dalam hal ini, pendidikan Islam harus diusulkan sebagai alternatif solusi dari stagnasi konseptual. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10. Apabila ada kesalahan atau pengucapan kalimat atau kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.